Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sumarti, MJP 7B. Dan saya Rina Sofiana, MJP 7B. Baiklah, di sini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang pengantar pendidikan Pancasila. Kenapa pengantar pendidikan Pancasila itu penting? Nah, di sini kita diajak untuk memahami konsep dari hakikat perjalanan pendidikan Pancasila. Nah, kenapa kita harus belajar pendidikan Pancasila? Yang diketahui yaitu pendidikan Pancasila ini penting bagi masyarakat, terutama kalangan seperti kita gitu, dan kemudian seperti tingkatan SD, SMP, kemudian SMA. Apalagi perguruan tinggi ini sangat penting sekali untuk belajar tentang pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila ini tidak boleh luntur karena ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Akan dilanjutkan oleh teman saya itu Rina Sofiana. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Susi Sumarti. Nah, di sini kita harus belajar konsep Pancasila untuk mengetahui bagaimana sih kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4, yaitu yang pertama Pancasila kepada ketuhanan dan toleransi. Yang kedua gotong royong, yang ketiga musyawarah, yang keempat yaitu solidaritas dan kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Nah, yang pertama saya akan membahas yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kita harus mempercayai? Karena di Indonesia kita mempunyai beberapa kayak keagamaan. Kita mempunyai banyak agama, cuman di situ kita harus satu, maksudnya kita harus menjadi satu kenegaraan. Nah, kita harus mempunyai toleransi. Misalnya nih, kita di sebelah kita misalnya beragama lain, kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, contohnya yang kedua yaitu toleransi. Toleransi, kita harus memberikan toleransi kepada orang lain. Misalnya kita mempunyai apa namanya itu, kayak kita musyawarah. Jika musyawarah, di dalam musyawarah itu memiliki perbedaan, contohnya perbedaan pendapat. Contohnya misalnya si teman saya nih Susi, dia setuju kalau kita akan mengadakan gotong royong, dan sebaliknya saya tidak setuju. Nah, di situ kita harus memiliki jiwa toleransi. Bagaimana kita mengatasi supaya kita saling bisa menerima toleransi. Yang kedua yaitu gotong royong. Yang gotong royong itu kita harus melakukan sebuah organisasi. Contohnya seperti organisasi kita melakukan kerja bakti sosial di sekitar masyarakat gitu kan. Di situ kita mengerjakan kayak misalnya ada tempat yang dimana kita harus melakukan gotong royong, kita membersihkan, kita harus ikut serta di dalam gotong royong tersebut. Nah, yang ketiga yaitu musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam keadaan kayak contohnya di ruangan kita berkumpul bersama, terus kita mengadakan musyawarah untuk kedepannya. Misalnya membuat kegiatan, kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu supaya tidak ada bentrok di antara satu sama yang lain. Yang keempat yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu harus melibatkan dari diri sendiri. Gimana sih kita harus sadar, bagaimana sih kita harus ngerti gitu kan, supaya kita satu paham dengan yang lain. Nah, di dalam Pancasila kita mempelajari
pembahasan dari Rina Sofiani ini sangat bagus ya tentang gotong royong dan musyawarah pada masyarakat. Nah, kemudian di dalam di dalam Pancasila tersebut itu terdapat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut itu kita harus kembangkan seperti kalau seandainya di dalam masyarakat itu diwajibkan untuk masalah kemudian munculnya permasalahan yang ada di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu perlu kita menunjukkan pentingnya mata kuliah atau pendidikan Pancasila ini. Nah, yang pertama, masalah kesadaran tentang perpajakan. Itu kan kebanyakan orang-orang atau masyarakat, terutamanya di masyarakat Indonesia tersebut. Masyarakat Indonesia ini biasanya itu tidak wajib pajak, padahal pajak ini kan sangat wajib sekali kan. Tapi kebanyakan masyarakat ini malah melanggar. Nah, itulah disebabkan terjadinya permasalahan yang ada di Indonesia. Kemudian, nah di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Susi Swanti. Nah, dalam Pancasila itu menyampaikan yaitu tentang korupsi. Nah, di dalam Pancasila terdapat korupsi ya. Kita akan membahas tentang korupsi dulu ya. Nah, masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, maupun di kalangan bawah ataupun atas. Lanjut ya, tadi ada kesalahan sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukannya adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai Pancasila ataupun moral. Agar perilaku korupsi tersebut ke depannya makin berkurang, kita harus melakukan tindakan. Habis itu maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diinterfikasikan di perguruan tinggi. Contohnya seperti kita kalangan anak kuliah. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok organisasi yang mampu mengendalikan nanti ke masa yang akan datang. Sesudah kita selesai kuliah, kita harus mampu nih mengasah otak kita harus lari kemana. Misalnya kita nih harus bisa menjadi orang yang bisa berguna untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu kita calon penjabat publik di kemudian hari sebenarnya diperlukan konsisten untuk mengendalikan korupsi agar di Indonesia memiliki luasa ya, seperti maksudnya kita memiliki tidak kekurangan lagi, ataupun yang miskin akan bisa menjadi orang yang berguna nantinya. Nah, selanjutnya publik tetapi setiap kata-kata peribahasa karena nilai setiap setitik rusak seharusnya kita harus mencakup suatu kenegaraan yang baik dan terhindar dari korupsi. Nah, saya akan kembalikan ke Susi Sumarti. Baik, terima kasih. Kemudian masalah lingkungan ini kita agak cepat ya. Masalah lingkungan juga akan ada di Pancasila tersebut tadi. Kemudian ada yang namanya masalah disintegrasi bangsa. Kemudian lanjut tentang masalah definisi moral, tentang moral. Kemudian masalah tentang narkoba. Nah, ini sangat fatal biasanya tentang masalah narkoba, apalagi masalah narkoba tersebut itu pada kalangan masyarakat remaja. Nah, kayak gitu. Kebanyakan ke remaja gitu. Kemudian masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, itu sangat penting, apalagi negara Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi harus ditetapkan kalau negara
negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi hukumnya harus berlaku. Berlaku. Tapi tidak berlaku untuk masyarakat yang kecil. Berlaku untuk semua masyarakat. Kalangan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu masalah terorisme. Itu di Indonesia banyak. Kenapa? Karena Indonesia itu kadang masih mau dibodoh-bodohi dengan uang. Demi uang dia bakalan melakukan hal yang apapun yang di luar jangkauan kita gitu kan. Jadi kita harus di situ, kita harus bagaimana sih kita mengendalikan semuanya gitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun dosa. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.